Halo para kawanan, bagaimana kabarnya? Sehat? Kali ini akan mengalur film berjudul Swarm, atau dalam bahasa Perancis, La Nuit. Film ini mengisahkan tentang kesulitan sebuah keluarga yang harus hidup tanpa sosok seorang ayah, yang mengharuskan sang ibu mencari sesuap nasi untuk menghidupi kedua anaknya dengan berternak belalang. Namun, justru belalang-belalang yang diternakan mengganas dan haus darah. Penasaran kelanjutan ceritanya? Langsung aja, inilah Kawanan. Cerita akan berfokus pada sebuah keluarga yang memiliki dua orang anak. Laura si anak pertama dan adiknya bernama Gaston. Ini bentukan mereka. Juga seorang ibu bernama Virgin. Kita panggil saja Virgi, pakai V. Setelah peninggalan suaminya, Virgi harus menghidupi keluarga kecilnya dengan berternak belalang yang nantinya akan diolah menjadi tepung belalang. Dahulu kala, saat keluarga ini masih memiliki sosok seorang kepala keluarga, mereka berternak kambing. Tetapi, sejak sepeninggalan si ayah, kambingnya hanya tersisa 1 ekor yang sekarang bisa dianggap sebagai hewan kesayangan si Gaston. Saking sayangnya, sampai-sampai kambing ini diberi nama Huguet. Jelas, karena pendapatan hanya dari berternak belalang, tidak akan cukup untuk kebutuhan ekonomi keluarga ini. Bahkan, listrik saja mereka harus sangat berhemat. Untuk makan malam saja, mereka hanya mengkonsumsi pasta instan. Susah sih susah, tapi kok punya mobil, cuak. Untungnya, Virgi sedang dekat dengan laki-laki bernama Karim, seorang pebisnis minuman anggur yang seringkali membantu. Ini orangnya. Di sisi lain, Laura sering menjadi bahan bulian karena menurut mereka, berternak belalang adalah pekerjaan yang aneh. Karena itu membuat mental Laura menjadi goyah. Sampai pada suatu saat, dia nyolot ngegas kepada si ibu karena merasa malu, sering dibully dan dianggap keluarga aneh. Oui, chef. J'ai dit ok, super. Pada siang hari, Laura dan Gaston sedang pergi ke kota dengan ibunya untuk menawarkan tepung buatannya. Tapi, tanpa disangka Laura bertemu dengan orang yang membulinya. Karena sifat remaja yang brutal, tidak legowoan, tidak terimaan, Laura menghampiri laki-laki itu. Kita sebut saja Ucok. Laura merasa tersinggung dengan video yang dibuat Ucok CS untuk menyindir pekerjaan ibunya. Karena tidak terima orang tuanya dihina, muncullah naluri kebrutalan Laura. Kemudian yang terjadi, Christian, reste calme. Je la touche encore une fois, toi t'auras affaire à moi, t'as compris? lagian anak mana yang terima jika harkat martabat keluarganya dihina dan direndahkan oleh orang lain? Sebeban-bebannya anak di rumah, walaupun hanya tiduran main HP di kasur, jika dia tahu orang tuanya dihina, pasti akan bangkit juga. Sih. Oke lanjut, di rumahnya, si ibu mendatangi Laura. Layaknya ibu-ibu konvensional pada umumnya, si ibu memberikan wejangan kepada Laura untuk bersabar. Si ibu juga mengutarakan niatnya untuk menjual seluruh stok persediaan tepungnya agar mereka bisa pindah ke tempat lain. Laura yang mendengar maksud ibunya sedikit senang dan pada keesokan harinya, Laura sengaja menemui Ucok dan berkata dengan sombongnya jika dia akan pergi dari kota ini sebulan lagi. Dans un mois, je suis plus là, je me casse. Mais alors, je verrai plus vos sales gueules. Tu sais pas où aller, les bouffeurs de crêpes, ils sont en Bretagne, hein. Keadaan ekonomi yang sangat sulit seringkali memaksa Virgi untuk meminjam uang kepada Karim. Bahkan, saking baiknya, pada suatu hari, si Karim ini menjualkan tepung kepada temannya. Kita panggil saja Otong. Di sini Otong hanya ingin membayar 200. Namun, Karim sudah bersekongkol dengan Otong untuk membayarnya dengan harga 600. Jadi gini, tak jelasin dikit. Otong mau beli tepungnya untuk pakan bebek. Dia cuma mau bayar 200. Tapi Karim bilang ke Otong, bayar aja 600. Nanti 400-nya dari aku. J'ai dit, sans votre copain, je l'aurais jamais pris. Bah, je donne 200. Le complément, c'est lui. Paham kan ya? Oke lanjut. Virgi yang tidak bisa menerima fakta seterang itu merasa terpukul dan membuang tepung yang akan dijualnya di depan si Otong. Sampai-sampai kandang belalang pun tak luput dari sasaran amukan si Virgi.
yang mana tanpa sadar Virgie terpleset dan jatuh pingsan sampai bersimbah darah. Saat ciuman, Virgie mendapati belalangnya memakan darah yang berasal dari luka robekan yang ada di tangannya. Karena kejadian itu, Virgie yang sudah gelap mata pada malam harinya mendatangi kandang, dan yang terjadi Virgie sengaja membuka perban luka yang ada di tangannya dan memasukkan ke dalam kandang. Dengan cepat, belalang-belalang itu langsung menyerbu luka yang ada di tangan Virgie, sampai Virgie merintih kesakitan. Setelah kejadian itu, pada tengah malam, Virgie dibuat heran dengan intensitas suara belalang yang sangat keras, tidak seperti biasanya. Kemudian, pagi hari pun tiba. Virgie dan Karim membuat satu lagi kandang yang ternyata hari ini belalang itu bertelur sangat banyak, hingga mau tidak mau Virgie harus memindahkan belalang petelur itu di kandang lain. Mendengar hal itu, Laura bukannya senang, dia justru kecewa karena berarti rencana untuk pindah dari kota ini gagal. Bahkan, pada saat makan malam, Laura bertengkar dengan ibunya. Pada malam harinya, Virgie kembali pergi ke kandang. Tapi kali ini bukan tangannya saja yang dibiarkan disedot belalang, melainkan Virgie sengaja menyayat tubuhnya dan masuk ke kandang hanya menggunakan dalaman saja. Anjing, sakit emang. Bayangkan perihnya. Keesokan harinya, terlihat hasil panen belalang Virgie yang sangat melimpah. Kemudian, Virgie mendatangi Otong untuk menawarkan tepungnya sebagai pakan bebek. Sempat sinis kepada si Virgie, si Otong kemudian mau membayar setelah melihat tepung yang dibawa Virgie sangat banyak dan kualitasnya lebih baik. Terlebih lagi, Virgie menjualnya dengan harga yang sangat murah. Setelah sampai di rumah, Virgie kemudian memesan darah hewan yang nantinya akan dijadikan pakan belalang. Di sini terlihat sekarang Virgie sudah menambah kandang belalangnya, yang berarti belalang yang Virgie miliki jumlahnya sangat banyak, mungkin sudah ribuan ekor. Pada siang harinya, Laura yang sedang ngarit rumput didatangi gebetannya yang sedikit menyinggung jika kandang belalangnya sangat berisik. Mendengar itu, Laura tanpa pikir panjang merusak kandang belalang yang tanpa dia sadari, dia telah melepaskan ribuan ekor belalang pemakan darah. Di sisi lain, Gaston yang sedang bersandar di mobil bersama kambingnya dikejutkan dengan kemunculan belalang yang jumlahnya sangat banyak itu pun menyerang mobil yang tanpa bisa berbuat apa-apa. Gaston hanya bisa merelakan kambingnya lari untuk menghindari serangan belalang itu. Setelah belalang itu pergi, muncullah Virgie. Gaston kemudian menghampiri ibunya dan menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Kemudian, Gaston meminta ibunya untuk mencari kambingnya yang lari. Saat Virgie berhasil menemukan kambing kesayangan Gaston, Virgie terkejut jika kambing kesayangan anaknya sudah tewas dicapik-capik belalang. Karena hal itu, si ibu tidak berani menceritakan kematian kambing kesayangan si anak untuk menjaga perasaannya. Sesampainya di rumah, si ibu memarahi si Laura karena perbuatannya yang sangat random yang bisa membahayakan keselamatan adiknya. Keesokan harinya, Virgie yang merasa terlalu kasar memarahi Laura, hari ini pun berniat mengajak kedua anaknya berenang di pantai. Di sini si ibu juga memberikan hadiah motor ke Laura, dan juga Gaston pun yang tadinya terancam tidak bisa ikut camp pelatihan sepak bola karena kekurangan biaya, akhirnya si ibu bisa membayarkan biaya untuk Gaston bisa ikut. Sekarang, kandang belalang Virgie semakin bertambah banyak. Hal itu terlihat ketika Virgie sampai akan mengorbankan pohon yang biasa digunakan Gaston dan kambingnya bermain. Akan tetapi, Gaston langsung menyadarkan ibunya. Karena menurut Gaston, hanya itulah satu-satunya kenangan Gaston dengan kambing kesayangannya. Di sisi lain, ibu mendapatkan masalah ketika orang yang biasanya menjual darah hewan sekarang tidak bisa lagi memasok persediaan, yang hal itu membuat si ibu frustasi ketika mendengarnya. Kemudian malam harinya, tanpa pikir panjang, si ibu dengan sengaja mentransfusikan darahnya ke ember untuk nantinya digunakan sebagai pakan belalang. Memang udah sakit. Kemudian malam berikutnya, saat si ibu nyebat di halaman, dia menemukan seekor anjing tetangganya yang tersesat. Entah apa yang dipikirkan si Virgie ini, sampai-sampai tega memasukkan anjing itu ke dalam kandang belalang. Yang tanpa butuh waktu lama, anjing itu langsung menjadi santapan belalang di sana.
Tak sampai di situ saja aksi nekat si Virgi ini. Bahkan dia sampai tega menjagal kambing milik orang lain untuk diambil darahnya. Emang udah kelewatan si Virgi ini, cuk. Lanjut, pada keesokan harinya, saat Gaston akan berangkat pergi ke kamp pelatihan sepak bola di kota lain, Virgi tidak bisa mengantarkan Gaston karena terlalu lelah sehabis begal hewan semalam. Laura yang menyadari ada yang tidak beres dengan tingkah ibunya, kemudian diam-diam menyelinap masuk ke dalam kandang. Dan yang terjadi, Laura yang melihat kejadian itu kemudian lari dan menghubungi Karim untuk meminta menginap di rumahnya. Ya siapa yang gak ngeri lihat kejadian kayak gitu. Emang udah gendeng ibunya. Tak lama kemudian muncullah si ibu yang berniat menyebut Laura untuk pulang. Namun, Laura tidak langsung menuruti permintaan ibunya karena dia masih merasa ketakutan. Si ibu yang jengkel melihat kelakuan Laura, mau tidak mau harus memaksa Laura untuk pulang. Walaupun Karim sempat menahan si ibu agar tidak memaksa Laura, tetapi Virgi yang tidak ingin Laura menceritakan kejadian tadi siang terus memaksa Laura untuk pulang. Karim yang merasa ada hal yang tidak beres pun mengikuti si Virgi ke rumahnya. Di sisi lain, diperlihatkan seorang kakek-kakek, kita panggil saja Yanto. Usut punya usut, si Yanto ini adalah pemilik anjing yang kemarin dijadikan makanan belalang. Si Yanto yang penasaran mencari anjingnya sampai ke dalam kandang. Namun yang terjadi, Yanto menemukan bangkai si anjingnya yang mengenaskan. Namun, dia juga harus meregang nyawa diserang ribuan belalang. Sesampainya di rumah Virgi, Karim yang merasa aneh dengan kandang memantau ke dalamnya. Namun saat melihatnya, Karim begitu terkejut saat melihat kondisi Yanto yang berada di dalam kandang. Seketika, Karim menjadi diam tak berkata. Karim yang berpikir hal ini sudah tidak waras, kemudian membakar semua kandang tanpa Karim tahu konsekuensi yang akan diterimanya. Ribuan belalang terlepas dan menyerang rumah. Karim yang merasa terancam kemudian masuk ke dalam rumah Virgi. Tetapi naasnya, belalang itu seolah-olah menargetkan Karim sebagai makan malamnya. Dan yang terjadi, niat ingin memusnahkan belalang, justru dia yang harus menjadi santapan belalang tersebut. Di sisi lain, Laura yang terdesak keluar dari rumah dan belusukan masuk ke dalam hutan, disusul dengan ibunya yang mengejarnya. Kemudian, Laura menuju tengah danau, berlindung di balik perahu yang terbalik. Tetapi yang terjadi, si ibu yang mengetahui belalang itu akan menyerangnya, dia berjalan ke danau, yang membuat ribuan belalang itu masuk ke dalam air dan mati. Tamat. Lanjut ke inti singkatannya. Jadi, keluarga si Virgi ini memang lagi butuh uang. Makanya dia sampai rela mengorbankan dirinya buat dapat uang. Si Virgi hanya mengikuti nalurinya seorang ibu saja, sebagai tulang punggung keluarga untuk kebutuhan ekonomi keluarga ini. Dia akan rela melakukan apapun demi keluarganya agar mendapatkan uang. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah perjuangan kedua orang tua sangatlah berat men. Hargailah mereka. Mereka pasti akan bersusah payah membela, berkorban mati-matian untuk anaknya. Gitu. Setidaknya kalau nggak bisa banggain orang tua jangan ngerepotin anjing. Assalamualaikum.